Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Kita semua bersyukur ya, kita ada sampai hari ini dalam keadaan yang sehat. Walaupun setiap hari kita bergumul dengan masalah kita masing-masing, tapi kita mau percaya semuanya bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan duduk kembali. Mari kita akan nyanyikan suatu pujian yang baru, di mana lagu ini menceritakan untuk kita masing-masing mengambil keputusan untuk bisa bersama dengan Tuhan selamanya. Suatu hari nanti, waktu akan berhenti, dunia telah berakhir, tiada suatu kuasa yang dapat menghentikan perjalanan waktu. Semua manusia kita akan ada di pengadilan Tuhan, ada di pengadilan Tuhan, di hadapannya semua kitab dibuka, catatan kehidupan setiap kita, catatan kehidupan setiap kita. Aku mengerti bagaimana keadaan aku di mata
tangan Tuhan. Oh, haleluya, bersama Dia selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Layakkan setiap kami, layakkan setiap hamba-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Layakkan setiap kami, pimpin setiap langkah hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Semua manusia, amin. Semua manusia ada di pengadilan-Mu Tuhan, ada di pengadilan Tuhan, di hadapan-Nya. Semua kita bukan catatan kehidupan setiap kita semua. Buat aku mengerti bagaimana keadaan aku di mata-Mu. Bila masih ada yang ku cinta atau dosa yang belum ku selesaikan, mari kita sadar. Aku sadar bagaimana perasaan Bapa pada kita semua. Mari kita persiapkan diriku untuk hidup bersama-Mu selamanya. Mari kita katakan, buat aku mengerti ya Tuhan. Buat aku mengerti bagaimana perasaan aku di mata-Mu. Bila masih ada yang kita cintai di dunia ini, mari kita tinggalkan semuanya. Atau dosa yang belum ku selesaikan, buat aku sadari. Mari kita jaga perasaan Bapa, karena hanya itulah yang penting dalam hidup kita. Mari kita katakan, persiapkan diriku untuk hidup bersama-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, buat pagi yang indah ini ya Bapa. Kami ada di tempat ini untuk kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi untuk kami boleh mendapatkan siraman kata-kata yang hari ini akan kami dengarkan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya semua masalah dalam hidup kami dapat kami taruh di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami sebagai manusia biasa, kami tidak punya apa-apa. Tidak ada yang kami banggakan dalam hidup kami ini Tuhan. Karena semuanya suatu saat akan kami tinggalkan semua ya Bapa.
Kami bersyukur ya Tuhan. Kami masih ada dalam lindungan-Mu, dalam penjagaan-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk mencintai Engkau ya Bapa, lebih dari diri kami masing-masing. Karena kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Mari kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa dengan segenap jiwa dan kekuatanku. Amin. Karena Dia lebih mengasihi kita terlebih dahulu. lebih dulu mengasihi diriku. Sekarang ku mau membalas tulus kasih-Mu. Sekali lagi dikatakan, ku mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku dan kekuatanku. Karena Kau lebih dulu mengasihi diriku. Sekarang ku mau membalas tulus kasih-Mu. Sepanjang hari hidupku, Panjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu. Selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Sekali lagi kita katakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat dan syukur ku persembahkan. mari kita katakan, ku mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku dan kekuatanku. Amin. Karena Kau lebih dulu mengasihi diriku. Sekarang ku mau membalas tulus kasih-Mu. Panjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu. Selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. Mari kita katakan, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat dan syukur ku persembahkan. sepanjang hari Hidupku bersuka di dalam-Mu. Selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat dan syukur ku persembahkan. Sepanjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu. Selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat dan syukur ku persembahkan. Katakan puji hormat. Hormat dan syukur ku persembahkan. Sekali lagi nyatakan, Puji, hormat dan syukur ku persembahkan. mari jemaat Tuhan memberikan salam kepada kiri dan kanan. Aku mengasihi engkau sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Mari kita membuat pengakuan bahwa kita
dunia, kau imajinasi semata, tapi bagiku kau nyata. Amin. Bagiku Kau segalanya. kata dunia, Kata dunia, kau bukan segalanya. kata dunia, Kata dunia, kau imajinasi semata, tapi bagiku kau nyata. Bagiku kau segalanya. mari kita katakan tak menyesal, Tak menyesal mengenalmu Tuhan. mengenalmu, Bapa yang takkan tinggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tak menyesal, Tak menyesal, ku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan untuk menjadi anak kesukaan. anak kesukaanmu. Mari kita katakan sekali lagi, apa sih kata dunia bagi Kata dunia, kau bukan segalanya. Kata dunia, kau imajinasi semata, tapi bagiku kau nyata. Amin. Bagiku kau segalanya. Tak menyesal, tak menyesal mengenalmu. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Kau selalu menyertai kita. Mari kita serahkan hidup kita masing-masing hanya di dalam tangan Tuhan. Anak kesukaan, tak menyesal mengenalmu, Bapa yang takkan tinggalkan perbuatan tangannya. Tak menyesal, ku serahkan hidupku ke dalam tanganmu, menjadi anak Jemaat Tuhan katakan, tak menyesal mengenalmu Tuhan. mengenalmu, Bapa yang takkan tinggalkan perbuatan tangannya. Sekali lagi kita katakan tak menyesal. Tak menyesal, ku serahkan hidupku ke dalam tanganmu, menjadi anak kesukaan. Tak menyesal mengenalmu, Bapa yang takkan tinggalkan perbuatan tangannya. Tak menyesal, Mari kita serahkan hidup kita. hidupku ke dalam tanganmu, menjadi anak kesukaanmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau ambil waktu sejenak untuk kita persiapkan hati, jiwa dan pikiran kita masing-masing. Di dunia ini tidak ada tempat nyaman buat setiap kita. Amin. Ada yang mau lama-lama tinggal di dunia ini? Kayaknya nggak ada ya. Kita semua harus mempersiapkan diri kita. Saat ini tidak ada yang terlambat. Ayo kita mulai menatah kembali jalan kita untuk menuju ke LB3, langit baru dan bumi yang baru. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati berkat Tuhan, yaitu firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mau belajar duduk diam, mengambil sikap teduh
diam di hajarmu, mengikuti rencanamu, oh Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, ajarku diam. Ajarku diam di kakimu, ajarku teduh di dalam
Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Kami mau menyambut kebenaran-Mu Tuhan. Tidak ada lagi yang kami genggam di muka bumi ini. Biarlah itu proses itu terus berjalan Tuhan. Kami masih belum sanggup melakukan semuanya. Tapi kami sedang dalam perjalanan ke sana. Sampai suatu saat nanti Tuhan, kami ingin benar-benar tidak ada lagi yang kami genggam. Terima kasih Bapa. Berkati baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Kami mau siapkan hati, pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita melihat kebenaran firman. Saya mengambil tema yaitu blind spot. Ya, anak sekolah minggu bisa mempersiapkan diri. Saya mengambil tema yaitu blind spot atau titik buta. Definisinya titik buta ini area di sekitar kendaraan. Area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat oleh pengemudi, tidak bisa dilihat melalui kaca spion atau kaca samping, tidak bisa dilihat. Area ini merupakan zona yang tidak terlihat, yang dapat menyebabkan kecelakaan jika tidak diperhatikan. Kita lihat berikutnya. Belum yang gambar itu sebelumnya. Nah itu. Nah inilah blind spot atau titik buta. Misalnya ada truk gitu ya. Itu gambarnya truk. Nah kalau ada di sebelah sini. Bentar. Nah ini truknya. Kalau Bapak Ibu ada di sini bisa kelindes. Atau di sini sopir juga tidak bisa melihat. Di sini juga sopir tidak bisa melihat. Di sini, makanya Bapak Ibu hati-hati kalau nyetir. Ada sopir yang tidak bisa melihat, terutama mobil-mobil besar. Kecil pun juga ada blind spotnya. Jangan sampai kita terlindas. Sopir tidak menyadari kalau ada titik-titik yang tidak bisa dilihat. Kita lihat ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kita membutuhkan nasihat. Kita membutuhkan saling membangun. Kita harus seperti ini. Kita tidak bisa sendiri. Slide berikutnya. Blind spot itu di dalam kehidupan kita tidak dapat atau sulit melihat kekurangan kita secara objektif. Kita sulit melihat atau kita jarang menyadari atau tidak menyadari kekurangan kita secara objektif. Seringkali orang lain yang dapat melihat kekurangan kita. Jadi yang ngerti itu orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Tahu secara detail apa kekurangannya. Biasanya suami istri, anak orang tua yang sudah berkumpul lama, itu akan ngerti secara detail.
Kekurangan suami saya itu apa, kelebihannya apa, itu tahu. Orang lain, partnernya yang tahu. Nah, banyak juga yang konyol itu kumannya orang lain di seberang tahu, ngerti. Nah, keberadaan dirinya itu banyak juga orang yang tidak mengerti, bahkan tidak mengerti dirinya sendiri. Jadi kita perlu kebesaran jiwa untuk menerima kekurangan kita. Perlu kebesaran hati. Ini tidak gampang. Apalagi kalau sampai dijulek gitu ya. Iki lho awakmu iku. Kelemahanmu iki lho. Dan kebanyakan nggak mau ya. Reaksinya marah atau gak enak hati gitu ya. Ini tidak akan bisa maju. Tidak akan bisa maju. Dalam dunia tinju profesional itu pasti dibutuhkan sparring partner. Butuh teman. Butuh pelatih. Ada yang melatih. Misalnya kayak Muhammad Ali itu yang 3 kali menang. Itu bukan karena pelatihnya hebat, tapi karena dia memang butuh seseorang untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat sendiri. Itu yang disebut dengan titik buta atau blind spot. Demikian juga kita di dalam dunia pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari, kita butuh orang lain. Kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada orang bisa hidup sendiri. Karena kita ini memang makhluk sosial. Walaupun hidup sendiri, di rumah sendiri, sendirian tetap butuh orang lain. Butuh bahan-bahan yang orang lain. Kita akan melihat beberapa jenis kepribadian manusia. Jenis-jenisnya. Nah, itu ada yang kolerik. Biasanya orangnya ini ya ambisius, berambisi sekali, kompetitif, suka tantangan gitu ya, fokus pada tujuan, orangnya tegas sekali, tegas, keras, apalagi ya, identik dengan itu. Terus cerdas, analitis, teliti sekali, logis, dipikir. Terus biasanya enggak suka basa-basi. Nek iya enggak ngono ya. Jadi mirip bule ya, bukan bule ya, bule. Jadi bule itu kalau dikasih enggak mau, ya sudah enggak mau. Nah, nyok wis, nyok. Kita ngono ndak ada. Loh, kelambimu kok apik? Terima kasih. Nah, mungkin ini enggak ya, kan enggak gitu. Kelambimu kok apik? Enggak, aku sing murah kok. Ini yang murah biasa kok, ini tuku ndek pasar 100.000 3 gitu. Ndak begitu ya, ndak suka yang model-model begitu. Ini terjadi pada orang-orang timur biasanya, budaya timur. Terus konsisten. Tetap ajek gitu ya. Percaya diri, mandiri, kreatif. Ini ciri-cirinya yang kolerik. Kemudian yang melankolis agak tertutup orangnya, agak tertutup. Nanti saudara ukur-ukur sendiri ya. Nggak usah nunjuk orang lain ya. Pasti Bapak Ibu tahu keadaan dirinya sendiri. Terus analitis juga, faktual, sesuai dengan fakta, detail. Perencanaannya detail. Terus teliti. Cuma rada ana anune, sensitif. Ya, gak kenaan ya. Aja mbok senggol ya. Nek disenggol mekar, golkar iki ya. Senggol mekar. Nah. Terus introvert. Introvert itu cenderung ya menyendiri itu, senang sendiri. Misalnya baca,
nulis, senang dalam kesunyian. Jadi lingkaran sosialnya lebih kecil. Jadi kalau misalnya ada percakapan karena ndak banyak temannya, biasanya mendalam. Nek koncone iku ya wis iku, terus jarang membuka dengan orang lain. Terus koncone mek didik, ya, ndak banyak. Temannya ndak banyak. Biasanya orangnya ini konsentrasinya tinggi, pemikir. Biasanya seperti itu. Nggak tahu saudara yang mana. Berikutnya, di slide berikutnya. Nah itu. Ada lagi yang plekmatis. Ini orangnya santai. Jadi orangnya santai, tenang, mudah bergaul, empati. Rodok kalau lihat orang itu, aduh sakno ya, gitu ya. Kalau orang-orang tadi itu enggak gampang. Sakno, iku salah dhewe. Mesti begitu. Terus, jangan anu-anu dulu. Terus suka kompromi. Kalau yang tadi enggak bisa disuruh kompromi. Tenang, kalem ya. Kalem ini bukan sakal gelem ya. Memang kalem ya. Tenang orangnya. Setia, nah ini biasanya setia. Terus suka menghindari konflik. Jadi kalau ada keributan, wis gak usah wis. Ya sudahlah. Biasa aja, abaikan aja. Suka nolong. Cuma dia punya kesulitan beradaptasi dengan hal-hal baru. Jadi kalau dikasih hal-hal yang baru itu sudah stres duluan. Stres duluan. Terus ada berikutnya sanguinis. Suka bersosialisasi. Seneng kumpul-kumpul, berpetualang, mencari kesenangan, suka tantangan lagi. Jadi agak ekstrovert ya, lawannya introvert tadi. Terus suka menjadi perhatian, suka bergaul, aktif, optimis, impulsif, terus humoris, biasanya seneng lucu-lucu gitu ya orangnya ya. Nek jari wong kene mbanyol orangnya gitu ya. Suka yang lucu sekali. Ya mungkin ini grupnya pelawak-pelawak itu ya. Ndelok raine ae wis kudu guyu gitu ya. Kan ada orang lihat wajahnya wis kudu guyu dhisik. Tapi sebaliknya kalau orang tertentu ndelok raine wis wegah gitu ya. Aku ndelok rai kok kudu muring-muring ae yo ngene. Ada yang begitu. Belum diajak omong ndelok raine wis wegah ngono. Males saya lihat orang itu gitu. Enggak tahu ada apanya ini. Nah, ini bahaya ini ya. Kebalikannya. Terus kompetitif. Nah, impulsif ini termasuk perilaku yang dilakukan tanpa pemikiran. Pemikiran yang matang. Jadi tidak usah pertimbangan. Pokoknya langsung diberadak gitu aja, langsung dikerjakan tanpa dipikir. Nah, cenderung spontan, mendadak. Nah, tidak mikir akibatnya di kemudian hari. Bapak Ibu, ini menurut psikologi itu 4 ini. Tapi sekarang udah berkembang, ada lagi yang menurut warna. Yang tegas-tegas tadi dikasih warna merah. Terus orang yang santai-santai, pragmatis itu dikasih warna biru. Terus yang sanguinis tadi dikasih warna kuning. Yang merah itu yang ambisius tadi ya. Yang tegas itu tadi merah. Terus yang melankolis itu dikasih warna hijau. Ya sesuai yang digambar itu. Ini kalau dikembangkan lagi sekarang itu ada yang namanya MBTI itu. Itu kalau digabung-gabung itu bisa jadi 16 jenis kepribadian. Kita enggak bahas itu, cuma tak kasih tahu aja ya. Ada 16. Jadi kita ini sebenarnya enggak murni plekmatis, sanguinis atau kolerik, enggak murni. Karena dari bapak ibu kita itu mungkin orangnya enggak sama, sudah nyampur. Jadi enggak tahu kuat yang mana.
Nah, Bapak Ibu kuat di mana? Tapi keras kok saya kena diluk, kok masih bisa diatur. Oh berarti enggak murni gitu ya, enggak murni. Tapi yang bagus ya memang campuran lah ya, supaya jadi indah. Kalau strength di satu titik, wah itu pribadi kita nanti benar-benar yang merah ya benar-benar atos, wis gak kena diotek-otek ya. Kan ada ya orang yang benar-benar enggak kena disenggol wis pokoknya. Sensitif sekali, maunya bawaannya uring-uringan terus. Nah, ini pun terjadi di dunia pelayanan ini kita perlu. Kayak kita ini orang datang belajar, melayani. Kita kan pinginnya enak, baik, nyaman. Nah, orang yang melayani kalau masih nyaman, enak, baik, itu orang yang belum pernah mikul salib. Belum mikul salib. Kalau Bapak Ibu di sini masih merasa nyaman yang ya pelayanan ya, dalam lingkup kecil pelayanan. Atau di lingkup keluarga, melayani keluarga, melayani di bidang apapun. Kalau masih enak, nyaman, baik-baik, itu kita tidak memikul salib. Belum memikul salib. Dan jangan lupa, setelah Bapak Ibu tertangis-tangis, engkau tertangis-tangis, itu sebenarnya baru mulai melayani, baru mulai. Jadi pelayanan itu bukan cari tempat yang enak, cocok, situasinya nyaman. Mungkin di tempat lain gaji besar mungkin. Lalu segala sesuatunya jadi gampang dikerjakan. Itu bukan pelayanan. Itu pekerjaan duniawi. Itu baru nafsu aja. Itu cara hidup orang yang belum kenal Tuhan. Pelayanan itu baru dimulai setelah kita menemui kesulitan. Sesuatu yang mematikan, yang menyedihkan, mungkin mematahkan semangat kita. Engkau merasa tidak bisa, tapi engkau akan berkata begini, Tuhan, aku mau terus melayani. Itu baru ngerti artinya pelayanan. Baru ngerti artinya pelayanan. Jadi kalau Bapak Ibu masih nyaman-nyaman, lempeng-lempeng terus, enak-enak terus, tidak ada kesulitan, tidak ada air mata, itu belum. Mari kita pahami betul hal-hal ini. Jadi kalau Bapak Ibu nemui kesulitan, dan engkau bisa berkata, Tuhan aku mau terus melayani, aku terus mau mengabdi kepadamu. Itu baru mulai melayani. Barulah kita itu mengerti apa itu arti pelayanan. Banyak orang bertalenta, berbakat sekali, tetapi ada kesulitan lari menjauh. Bahkan ada yang lari sambil membakar, lari sampai ngobong ya. Dibakar. Ada yang lari sambil mendoakan jatuh, ada. Ada lagi supaya yang bersangkutan kelihatan dulu nek ono aku gawe mlaku. Ada yang model-model begitu. Ada lagi yang lari sambil mendoakan. Ini masih lebih baik ya, lebih baik lagi. Sambil mendoakan, tapi tetap ditinggal ya. Sambil berkata, Tuhan, teruskan pekerjaan ini. Aku gak sanggup Tuhan, gitu ya. Ada yang sebelum lari mempersiapkan orang lain, juga ada yang model begini. Ini masih baik, masih nuraninya bagus.
Orang yang benar-benar terbeban melayani itu benar-benar memikul salib. Mari kita ikut, kita belajar dalam gerakan Tuhan ini. Kita menjadi dewasa. Di slide berikutnya mari kita lihat. Jangan alergi terhadap kritik, saran, atau teguran, atau nasihat. Mari kita belajar rendah hati. Semua harus jadi rohani. Rendah hati menerima. Karena inilah yang akan menyelamatkan karakter kita. Di Galatia 6 ayat 1, di situ dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini nasihat firman Tuhan. Kalau ada orang yang perlu dinasehati, dan itu bagian dari Bapak Ibu untuk mengingatkan, dan Tuhan suruh untuk mengingatkan, ingatkan dan jadilah rohani sambil berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri, supaya kita jangan kena pencobaan. Artinya kita juga harus menjadi rohani. Semua harus jadi rohani. Semua harus rohaniwan. Ini termasuk cara mengatasi blind spot kehidupan kita. Nek gak dadi blind, kalau orang Jawa ngomong blind, apa blind bahasa Indonesia? Bahaya, ya. Jadi bahaya. Kalau kita tidak menyadari diri kita, blind tenan, ya, berbahaya itu. Mari kita memperkarakan, mempersoalkan, mengintrospeksi diri. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Jadi kita terus belajar kebenaran. Jadi kita itu tambah dewasa, tambah pinter, bukan cuman dewasa umurnya aja. Kan ada ya orang udah umurnya lebih tapi kayak anak kecil, minta di sanjung-sanjung, minta diladeni, minta ini itu, tidak memperdulikan orang lain. Menjadi orang-orang yang tidak tahu diri, dirinya sendiri enggak tahu. Kita harus belajar menjadi dewasa dan menjadi rohani. Mari kita rendah hati melayani Tuhan, mengabdi kepada Dia dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi di rumah tangga pun juga melayani Tuhan, jangan dikira itu tidak melayani Tuhan. Di pekerjaan juga melayani Tuhan. Jadi luas sekali. Kalau mau dipersempit ke pelayanan gerejawi, yaitu tadi. Kita akan ketemu dengan gesekan-gesekan. Dan banyak blind spotnya kita, titik buta kita yang kita tidak bisa lihat, yang tahu orang lain. Jadi penonton itu lebih pinter, pelatih itu lebih pinter. Makanya penonton itu bisa nyereweti, gitu ya, bisa nyereweti. Kalau Bapak Ibu lihat bola, lihat, waduh, yang lebokno iku wis, aduh ya gobloke gitu ya. Karena apa? Karena memang penonton tahu, ngerti, nek iku gak tepak gitu loh. Sing kono gak, karena memang gak bisa melihat dirinya sendiri. Yang tahu itu orang lain. Yang mengerti keberadaan yang tidak terlihat itu orang lain. Dia menjadi
apa istilahnya, mata kita gitu ya, untuk hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Ya, di dunia pelayanan pun juga begitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dan yang ngerti orang lain. Makanya jangan alergi kritik, jangan alergi nasihat, teguran. Ya, cuma kan nasihat firman Tuhan kan banyak. Mari kita belajar menjadi rendah hati. Apakah kita bisa belajar dari musuh? Oh, tentu saja bisa. Musuh banyak ngajari kita. Ini kalau punya musuh ya. Tapi Alkitab kan mengajarkan doakan musuh, kasih musuhmu. Jadi kekristenan tidak punya musuh ya. Intinya begitu. Tapi seandainya kita punya musuh, ya kita harus belajar dari dia. Kita bisa belajar juga dari guru kita. Kenapa tidak? Kita juga bisa belajar dari mereka yang lebih rendah dari kita, yang Bapak Ibu pandang, ketok wis ngono ae wis. Loh, kita bisa banyak hal belajar dari orang-orang yang kita pandang sebelah mata mungkin. Bisa. Orang yang lebih qualified dari kita banyak hal bisa belajar. Di slide berikutnya, di Roma 14. Nah, itu. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita harus mengejar damai sejahtera. Bahkan Alkitab, kalau itu tergantung kepadamu, lakukan. Kalau kita punya wewenang di situ, kita punya kesempatan di situ, ayo kita kerjakan. Kalau itu tergantung pada kita. Nah, banyak kali tergantung pada kita diam aja. Kita tidak peduli, padahal kita bisa. Kita mampu melakukan. Kita punya kesempatan. Ingat, kesempatan itu sering tidak datang 2 kali. Sering tidak datang 2 kali. Itu berkat Tuhan yang lewat sebetulnya, yang harus kita raih. Tapi kadang kita mengabaikan, ya sudah lewat. Misalnya kita mau nolong orang, Roh Kudus sudah gerakkan, tolong dia. Engkau diam, engkau tidak peduli, orang itu lewat, mungkin orang itu tidak akan balik lagi. Mungkin tidak akan ketemu lagi. Sudah hilang kesempatannya. Tapi kalau masih diberi kesempatan, ya Tuhan masih memberi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Miliki buah-buah roh. Kita ini harus berbuah, Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak ada buahnya. Kita akan menjadi terkutuk kalau kita tidak punya buah. Jadi harus punya buah. Jangan sampai tidak ada buahnya. Bapak Ibu sudah berkristen ria, berliturgi ria berapa puluh tahun atau berapa tahun? Sudah adakah buah-buah yang dihasilkan? Buah yang bisa dinikmati, yang matang, yang menyenangkan orang-orang di sekitar kita dan Tuhan. Berapa tahun jadi Kristen? Lo pancet, sik ngambekan, sik ngamuan. Masih apa lagi? Sik sensitif sekali, ndak kena disenggol. Masih pelit. Masih seneng gibah. Masih apa lagi? Di Galatia 5 ayat 22 dikatakan, buah-buah roh itu antara lain kasih. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau buah ini tidak ada, jangan harap masuk ke langit baru, bumi baru. Tidak ada.
Karena ini kita harus ada buahnya. Yang pertama itu buahnya kasih. Kalau kasih ini tidak ada, isinya kebencian terus, itu sama dengan membunuh. Sama dengan menghabisi nyawa orang lain. Jadi kita harus punya kasih. Berarti kalau kita tidak punya kasih, masuk surga enggak? Ya pasti enggak. Sudah dipastikan, karena buah ini harus ada. Karena tidak ada buah-buah ini, kita tidak layak masuk ke dalam kerajaannya. Jadi kita harus punya kasih. Terus apa lagi? Sukacita. Mosok Pak, gak sukacita gak masuk surga? Iya, gak masuk. Orang tidak bersukacita, hati yang tidak bersukacita, hati yang tidak bersyukur, hati yang tidak bisa mengucap syukur, itu tidak akan masuk. Orang yang tidak bisa menerima keberadaan dirinya, ngeluh terus, sambat terus, tidak ada sukacita. Nah itu berdampak ke wajahnya nanti. Jadi Bapak Ibu nanti ngaca ya, kan tiap hari ngaca toh ya. Lihat di cermin, aku ini merengutan gak ya? Wajahku ini wajah yang itu diperiksa. Itu gunanya untuk jangan lihat ganteng cantiknya aja, tapi lihatlah wajah model kayak begini nih ya. Bisa bersuka cita apa enggak? Bisa bersyukur enggak? Nah kalau Bapak Ibu menyadari merengutai ya, nyureng, apa ya bahasa Indonesianya itu? Muram, wajahnya muram. Itu enggak masuk loh Bapak Ibu. Itu harus diubah. Loh, lah cetakannya wis ngene. Sudah dicetak seperti ini. Yaitu salib kita. Bapak Ibu punya salib masing-masing dengan kepribadian itu. Ada yang wajahnya ketat, merengut, diajak omong ditakoni ya meneng, gak nyaut, gak A, gak B. Mas, apa? Meneng, gak A, gak B. Nah ini wajah-wajah yang rawan ini, ndak masuk ini, tidak bersuka cita, harus bersuka cita. Loh kalau sudah sadar gitu, ya lihat di cermin, taruh diubah, belajar peka. Sampai ngomong apa tadi Mas, Mbak? Gitu loh, tanya lagi. Gak mudeng aku, gak ngerti tadi yang dibicarakan. Tanya lagi. Jadi belajar banyak ngomong. Orang begitu tuh biasanya ngomongnya larang, mahal. Mau sampai disenggol, gak ditutuk, gak muni kok itu. Kalau gak ditutuk, meneng. Jadi orang mau ngajak ngomong itu kan gak ada komunikasi jadinya gitu loh. Atau sudah itu tadi, gak dosa, gak perkara istilahnya. Lihat wajah itu tadi sudah rasa, aku males ngejak omong itu. Sudahlah diem aja. Akhirnya diem. Tidak ada pembicaraan. Ini kan buntu sudah. Nah ini kita harus, sukacita ini harus ada. Belajarlah bersyukur, menerima. Kalau orang Jawa ngomong, nerimo ing pandum. Ya sudah, terima dengan ucapan syukur. Nah kalau terus bersyukur, nah wajahnya nanti berubah. Saya sering kok ngamati orang yang dulu sebelum mengerti kebenaran, aduh wajahnya ampun. Nggak enak dijak omong diem, dijak apa, aduh. Disenggol, ditutuk loh saya menang. Terus mau diapakan ini? Tapi dengan kebenaran, air muka ini bisa diubah. Ya enggak langsung lah, enggak instan, enggak ada yang instan ya, kecuali mie instan itu. Kalau perubahan karakter enggak ada yang instan, pasti bertahap, nyicil bayarnya, enggak kuat nek langsung. Kalau langsung wajah yang ditekuk-tekuk langsung diubah, jadi bisa bersuka cita, ya. Tapi kalau anaknya Pak Indri, anaknya Bu Tuni ini, menengah wis kudu guyu ya.
Diam aja sudah, wajahnya sudah mengundang tertawa. Tapi enggak tahu salibnya dia di sebelah mana, kan kita enggak tahu ya. Kita masing-masing punya pokoknya salib kita itu ada. Jadi orang yang merengut-merengut itu tadi, ya itu salib kita ya, beban kita. Karakter yang harus diubah. Bagaimana bisa orang yang di sekitarnya itu bisa enak gitu loh, lihat wajah gitu itu bisa enak, itu ya apa caranya? Pikirkan itu. Dan Tuhan juga senang. Terus lagi, damai sejahtera. Ini sak gandengan sebetulnya. Ada, kalau sudah ada damai sejahtera, ada sukacita ya otomatis lah ya. Walaupun ini enggak harus kaya loh, enggak harus duitnya banyak. Mungkin enggak punya duit tapi tetap bisa dilakukan. Wah kalau duitnya banyak, semua berjalan lancar, damai sejahtera, ya bukan itu yang saya maksud. Ya otomatis lah itu. Terus lagi nih, kesabaran. Nah, ini juga kadang ada yang susah ya, kesabaran. Kesabaran kan semua itu harus diuji Bapak Ibu. Sukacita, kasih itu harus diuji, apalagi kesabaran. Bagaimana waktu di jalan? Ketemu orang yang nyetir gregetne. Wes salah. Saenake dhewe ya. Saenanya sendiri. Nah, kita harus sabar. Kita harus mikir panjang. Oh, siapa tahu dia kebelet, sakit perut atau apalah gitu ya. Kita harus hati-hati di sini. Kalau enggak kita bisa kepleset. Keplesetnya gimana? Ya, kita ketemu dengan orang yang kalau kita enggak sabar ya. Ya pertama, orang masih mau ngalah atau menganggap karena oh iku rada gak bek iku misalnya, agak penuh gitu ya, kurang saon. Ya gak apa-apa orang lain menyadari. Lah kalau pas kita keblegong, kita pas lagi terpeleset, ketemu orang yang enggak sabaran juga, ketemu titik apesnya kita gitu ya, diladeni gitu ya, di jalan. Wah kita akhirnya semangat toh, karena memang karakter kita jenis kolerik atau yang merah ya. Senggol titik ngamuk, sensitif ngamuk. Nah pas titik apes kita ketemu orang di jalan juga. Kalau yang di sini kan rata-rata udah tahu toh ya, kan sering campur. Woi ku ini kan kita sudah bisa memetakan. Kalau di jalan kita enggak tahu petanya. Nah, pas ketemu orang yang punya power misalnya. Wah, diladeni kita. Habislah kita. Misalnya sampai diperkarakan secara hukum. Misalnya sana, gak roh, sopo iki misalnya. Ya mbok sopo itu ya. Misalnya begitu. Ya kan gimana? Habislah kita. Nah, kita juga harus belajar. Kesabaran ini perlu. Jadi kalau pas kita ketemu dengan lawan yang di atas kita, orang sabar kan ya macam-macam derajatnya. Ketemu dengan orang yang enggak sabaran lagi, kita akan benar-benar habis. Hati-hati ya. Jadi kesabaran ini termasuk buah roh. Namanya buah itu ya Bapak Ibu, diawali dengan menanam, merawat. Jadi tidak ada buah yang langsung, itu tidak ada, kecuali buah plastik. Kalau buah yang begini berhubungan dengan karakter kita, ya kayak buah itu. Merawat, menanam, memupuk. Nanti buah pun masih ada yang nyuri, masih ada yang serangga yang merusak. Jadi buah kita itu sampai benar-benar dinikmati.
oleh orang yang ada di sekitar kita. Oleh Tuhan. Jangan oleh Tuhan dulu, orang sekitar kita dulu. Ya. Yang enggak sabaran ya, tolong dicek ini. Terus kemurahan. Murah hati. Tapi ojo murahan ya, ojo murahan. Kita harus murah hati, tapi enggak murahan. Punya welas asih, punya kepedulian. Ini loh yang harus lengkap ada di dalam diri kita. Terus punya kebaikan lagi. Harus baik. Kalau baik aja enggak, tuntutan kita. Tuhan menuntut kita itu yang pertama baik. Setelah baik, tingkatannya setelah baik apa? Berkenan. Waduh, menyenangkan. Terus sempurna. Nah, kalau kebaikan kita itu kalah sama mereka yang mengenal kebenaran, wah kita ini menjadi orang yang sangat malang. Karena kita ini ditarget, disekolahkan Tuhan, jadi murid itu untuk belajar masuk kelas berkenan dan sempurna. Kelasnya itu baik, berkenan, dan sempurna. Nek kelas baik, ndak usah belajar kebenaran. Di luar sana juga banyak yang baik. Banyak yang mengagumkan karakternya. Ndak belajar kekristenan itu. Ya, masuklah kelas berkenan. Tapi nek mau tetap baik, ya sudahlah sama-sama dengan orang-orang yang tidak belajar kebenaran. Punya welas asih. Terus kesetiaan. Nah ini kita menunjukkan kesetiaannya. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini berhubungan dengan kesabaran tadi. Kita harus belajar menguasai diri kita. Nek ngamuk aja suwe-suwe ya, biar ndak diisi oleh tetangga ya. Diisi tetangga nanti. Wis tinggalan ae ku. Wis jarno ae wis. Biarkan aja itu. Ya lama-lama sebelah yang isi. Tidak ada penguasaan diri. Memang Bapak Ibu kita ini bukan manusia sempurna. Biarkan orang lain itu menjadi mata di area blind spot kita atau di area yang titik buta kita. Apa sehingga kita itu tetap bisa melihat apa yang tidak ada di pandangan kita. Jangan sendirian. Berjalanlah bersama-sama dalam dunia pelayanan, dalam rumah tangga, dalam persekutuan. Jangan jalan sendiri-sendiri. Biarkan orang lain melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Teman sepelayanan kita akan memastikan kita untuk lebih kuat, lebih maksimal lagi dalam pelayanan. Makanya Alkitab menulis berdua lebih baik daripada seorang diri, seperti ditulis oleh pengkhotbah. Makanya mereka diutus dua-dua. Proses penyempurnaan kita, karakter kita ini memerlukan orang lain untuk menajamkan karakter kita. Jangan malah memusuhi titik buta kita yang ditemukan. Mas, Mbak, kelihatannya kamu kurang ini deh. Mas, tulisanmu mungkin kurang ini deh. Mbak, kamu kok rada anu ya.
Saya dulu sering nggak enak kalau diingatkan orang, kalau disenggol apalagi masalah kepribadian gitu ya. Ono rodok ngene ya. Nggak enak memang. Dikritik itu nggak enak loh Bapak Ibu. Enaknya itu dijunjung ya. Dan jangan lupa, banyak orang jatuh itu karena junjungan, karena tepukan di dada. Banyak orang jatuh karena orang itu tidak waspada. Tapi kalau dikritik, itu kan kita hati-hati. Ya lewat khotbah ini juga. Saya juga membuka diri kalau ada Bapak Ibu, mungkin dalam pelayanan, dalam tutur kata, ya perlulah. Kita harus sama-sama belajar rendah hati. Misalnya dengan, jangan kayak gitu ya. Watakmu itu loh rada apa ya gitu ya. Ini terima aja, itu masukan. Ojo, wis iki mesti iki ngeritik terus iki. Jangan. Dengarkan saja. Siapa tahu memang betul begituan. Dan sambil kita mengintrospeksi diri kita. Ya, jadi jangan ngamuk ya kalau ditemukan titik buta kita oleh partner kita, oleh teman sepelayanan kita. Makanya saya tidak kepingin one man show di sini. Kita sama-sama. Makanya saya pakai tim pengembalaan, bukan saya saja. Semua harus mengembalakan, terutama pembicara. Pelayan, itu termasuk mengembalakan. Nek tak tanggung dewe ya, cepat stroke nanti ya. Iso stroke. Nah sak truk dimot kabeh, dimuat sendiri semua. Jadi temukan lewat sesama kita ya, agar kita bisa hidup lebih maksimal lagi. Berikutnya, berterima kasihlah kepada saudaramu yang dengan kasih mau menyatakan kesalahanmu. Berterima kasih. Kalau belum sekarang terima kasihnya, suatu saat nanti Anda akan berterima kasih kepada orang yang kritik, kepada orang yang nemukan titik buta dan mungkin Anda belum bisa terima. Kita akan berterima kasih suatu saat nanti. Kalau enggak mau sekarang, terima kasihnya. Nanti kalau sudah di titik itu, benar kamu itu ya. You are right. Benar awakmu. Mari pemain musik bisa ke depan, bisa maju. Mari kita terus memperkarakan keberadaan kita. Memang belum sempurna, kita sedang menuju kesempurnaan itu, yaitu titik-titik buta itu tadi ya, kita beresi. Jangan sampai melindes orang, tapi kita benar-benar mau menyadari dan menerima. Mari kita sama-sama berdiri, kita naikkan Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan mau memeriksa keberadaan kita. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah tak ketahui. Dari belakang dan dari depan, aku burung seluruh
kendali aku. Hanya Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Musik tetap menyanyikan lagu ini. Mari Bapak Ibu kita memeriksa kodrat kita, karakter kita yang belum berkenan. Orang-orang di sekitar kita, suami, istri, anak, menantu, tetangga, komunitas, teman sepelayanan, Tuhan taruh di sekitar kita untuk melihat, menjadi mata kita untuk hal-hal yang tidak bisa kita lihat sendiri. Jangan alergi kritik. Terima semua sebagai masukan. Kalau engkau ingin hidupmu maju, kalau engkau ingin meningkat kepada taraf berkenan dan yang sempurna, semua itu demi kebaikan kita. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita supaya Dia membenahi hidup kita yang masih berantakan. Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan peduli dengan karakter. Karena karakter kita itulah nanti yang akan dihakimi. Karena dari karakter itulah muncul kelakuan. Muncul akan menjadi watak kita apabila terus dipelihara. Engkau tidak akan pernah selesai dengan sakit hatimu. Engkau tidak akan pernah selesai dengan kesensitifanmu. Engkau akan terus menjadi orang pemarah. Tidak salah marah, tapi engkau menjadi pemarah, itu akan menjadi watakmu. Dan itu tidak disukai orang di sekitarmu. Dan juga Tuhan sendiri sangat membenci hal seperti ini. Mari kita mempersoalkan ini, kita perkarakan ini di hadapan Tuhan, supaya kita masuk ke dalam taraf berkenan dan sempurna. Mari kita nyanyikan lagu ini, Tuhan menyelidiki. Nanti Bapak Minto akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan menyelidiki. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan kau guru segenap hidupku. Kini ku buka hatiku
Kami kembali bersyukur kepadamu Bapa buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Sungguh Engkau sabar atas kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk ibadah hari ini Bapa, yang boleh kami nikmati Tuhan hadirat-Mu dengan luar biasa. Kami bersyukur pula Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami, yang mengajar kami, yang mengingatkan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan selalu waspada akan keadaan diri kami. Karena kami telah menetapkan hati kami Bapa, untuk kami boleh pulang ke rumah-Mu pada akhir kehidupan kami. Ketika kami mengakhiri petualangan kami di bumi ini, kami boleh Tuhan pulang ke rumah-Mu dan Kau jumpai kami dalam keadaan seperti yang Kau mau. Bapa, kami rindu Engkau tolong kami untuk kami boleh koreksi diri kami Bapa Surgawi. Apa yang masih belum Tuhan berkenan kepadamu, apa yang masih mengikat kami ya Tuhan di dalam segala karakter watak-watak kami ya Tuhan yang tak berkenan kepada Engkau. Kiranya Engkau tolong kami Bapa, bukakan mata hati kami dan berikan kelembutan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami agar kami boleh Tuhan diubahkan terus, dibarui terus, agar layak kami Tuhan memanggil Engkau Bapa, agar layak kami sebagai anak-Mu ya Tuhan, agar layak kami kelak Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai luar biasa Tuhan dalam kehidupan pelayanan-pelayanannya Tuhan sebagai gembala kami Bapa. Engkau berikan hikmat, Kau tahu juga segala apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Berikan terus juga pewahyuan-pewahyuan agar hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat yang ada, untuk terus kami boleh bergerak, untuk terus kami boleh berjalan dan maju, semakin kami menyenangkan hati-Mu. Itulah Tuhan kerinduan kami. Bapa, berkati kami untuk semakin kami berkenan kepada Engkau. Inilah Tuhan doa kami, inilah permohonan kami yang semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Pengumuman House of Truth Banyuwangi diadakan setiap Kamis pukul 6 sore melalui Zoom, dilayani oleh Pendeta David S. Chandra. Mari bersekutu bersama di acara doa malam, diadakan setiap Rabu, pukul 6 sore, bertempat di gereja. Komsel keluarga, diadakan pada hari Kamis, pukul 6 sore, diadakan di rumah jemaat. Info melalui Saudara Christian. Sekolah Minggu, diadakan setiap Minggu, pukul 8 pagi, bertempat di gereja. Melalui Zoom Pusat, diadakan setiap Minggu, pukul 3 sore. Gereja menyediakan perpustakaan. Peminjaman bisa menghubungi Saudari Juli. Mari ikuti terus program Pusat GSKI yang diadakan melalui YouTube di Truth ID. Persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA atau melalui kotak persembahan yang disediakan di belakang. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya ulang, 1 kali sore jam 4:30 sore. Kita akan dilayani oleh Ibu Gembala, Bu Dina Limanto. Jadi 4:30 onsite di tempat ini, juga disertai sekolah minggu ya bagi Bapak Ibu yang punya anak usia sekolah, biasa untuk diajak ikut serta. Kemudian untuk kegiatan tengah minggu seperti biasa, doa malam hari Rabu tanggal 13 Agustus jam 6 sore. Saya mengundang Bapak Ibu yang bisa datang untuk bisa ikut serta ya jam 6 sore. Kemudian untuk mengingatkan kembali untuk nanti sore, ibadah nanti sore jam 4:30 sore tetap berjalan seperti biasa. Kita akan dilayani oleh Bapak PDP Yahya Agus ya. Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan kita ibadahnya cuma sekali ya. Karena banyak yang upacara, anak sekolah ikut upacara, bapak-bapak tentara ini pasti upacara, dan pegawai negeri juga upacara ya.
Nanti sore kita dilayani Bapak PDP Yahya. Yang sore juga sudah mulai bergeliat ya. Sudah ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri ya. Terus bela pekerjaan Tuhan supaya suara kebenaran bisa diwartakan dengan lantang di tempat ini. Doakan para pembicara ya, supaya hidupnya kebenaran yang disampaikan. Ada lagi yang tanggal 24 minggu depannya lagi baru kita ada lomba-lomba ya. Mungkin lomba makan telur, lomba yang lain-lain biar nanti dirancang oleh ibu-ibu ya biasanya. Jangan lupa kita ada lomba. Mungkin nanti lapangan voli itu akan saya perbaiki ya, supaya ada yang mau main voli atau gimana, biar dicet-cet dulu. Itu aja, tidak ada yang lupa ya saya. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama berdiri. Kita naikkan Engkaulah perlindunganku. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam percobaan. Kau beri kelumputan, sebab itu jiwa, sebab itu jiwa bersorak-sorak. Mulutku puji-puji namamu, glory haleluya. Terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana, Hosana bagimu Yesusku. Kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu dulu, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sebab itu jiwa bersorak, sebab itu jiwa bersorak-sorak. Mulutku puji-puji namamu, glory haleluya. Terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesus, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu dulu, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami
kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. kami menyadari Tuhan kasih setiamu tak berkesudahan untuk kami. Kami baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa buat umat-Mu yang lagi kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan, Kau hampiri mereka, biar mereka boleh segera menemukan lapangan pekerjaan dan berkat-berkat yang dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, mereka yang menghadapi sakit penyakit, Tuhan, kami serahkan mereka juga dalam tangan-Mu. Hampiri dan temani Tuhan mereka di masa-masa yang kesulitan ini Tuhan. Merasa sendiri, merasa tidak sanggup untuk hidup lagi. Tapi Tuhan, kasih setiamu tetap untuk mereka. Demikian juga yang menghadap kesulitan hubungan suami istri, anak, orang tua, menantu dengan mertua, sesama komunitas antar saudara. Tuhan, tolonglah kami untuk kami memberesi manusia batiniah kami, karakter kami Tuhan, yang kami ratapi Tuhan dari hari ke hari, supaya kami Tuhan, kami ingin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dengan membawa karakter yang indah, karakter yang mengagumkan, karakter yang agung di hadapan Tuhan dan sesama kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Demikian juga lansia yang menghadapi kesulitan Tuhan, merasa sendiri, merasa tidak berdaya, tidak mampu melakukan ini itu Tuhan. Engkau memberi penghiburan, damai sejahtera-Mu melimpah kepada mereka Tuhan. Belas kasihani mereka semua Tuhan. Demikian juga anak-anak yang masih bersekolah dan berkuliah, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah mereka terus hidup diabdikan kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat 512 dan Yon dan jajarannya, baik yang ada di Papua maupun yang ada di tempat ini. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap ada pada mereka. Biarlah mereka Tuhan tetap mengabdi kepada negara dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, di langit baru dan bumi yang baru. Tetaplah kita menjadi terang dunia, tetaplah kita menjadi saksinya, tetaplah kita menjadi garam dunia dimanapun kita pergi dan berada, supaya kita bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.